Pembelajaran daring memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, penyebaran COVID-19 bisa dicegah. Namun dari sisi negatifnya, kualitas pembelajaran tentu berbeda. Dengan pembelajaran daring, kemampuan sosialisasi siswa berkurang karena kurangnya interaksi yang menimbulkan dampak psikis bagi anak seperti kebosanan dan emosional. Belum lagi siswa akan semakin kecanduan terhadap gadget atau gawai. Psikolog RSUD Wangayo, Nena Mawarsari menuturkan, berdasarkan pengalamannya menangani klien, selain berkurangnya kemampuan sosialisasi, hal yang disorotnya dalam pembelajaran daring adalah kecanduan pada gadget. Karena semua hal tersebut sekolah berbasiskan gadget. Anak-anak yang mulai jenuh tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Jika dalam pembelajaran tatap muka, siswa bisa berekspresi, anak-anak yang jenuh mencoba menghilangkan kejenuhan dengan bermain gadget. Dan hal itu menimbulkan perilaku buruk. Sementara dari sisi kualitas, pembelajaran tentu akan berbeda, karena zona anak hanya di rumah. Selain itu, mereka juga mengerjakan tugas, tidak mendapatkan pengawasan langsung dari guru. Praktik berkurang seperti mata pelajaran biologi dan olahraga yang tidak ada praktik, hanya mengirim video. Tentu pembelajaran antara pembelajaran daring dan PTM berbeda. Disesuaikan dengan kondisi saat ini, nilai-nilai berdasarkan tugas-tugas dan kehadiran di Zoom kualitasnya akan beda. Namun pembelajaran daring yang diawasi orang tua langsung ada sisi positifnya, karena orang tua bisa menanamkan pendidikan karakter pada anaknya, karena yang melihat langsung perkembangan anaknya. Saat ini, ortu bisa ikut andil dalam pembentukan karakter, melakukan observasi dan melihat perkembangan anaknya. Cita Maya Bali Pos melaporkan.